wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat, Bu? Baik, hari ini ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua, Bu. Belajar bersama dengan guru matematika. Setelahnya pulang ke rumah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini saya akan memberikan materi mengenai metode pembelajaran. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan metode? Cara, Bu. Baik. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Siti Dea itu, metode itu adalah cara. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian umum metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran adalah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Dan menurut para ahli, menurut Sopan Ahli tahun 2013 halaman 113, metode belajar mengajar dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menanamkan pengetahuan kepada subjek didik atau anak melalui sebuah kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah, rumah, kampus, pondok, dan lain-lain. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan metode pembelajaran. Di sini dapat kalian lihat. Yang pertama itu membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahan menggunakan terobosan solusi alternatif. Yang kedua yaitu membantu kegiatan pembelajaran agar pelaksanaannya bisa melakukan cara terbaik. Dan yang ketiga, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Dan yang keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Lalu selain itu juga tujuan metode pembelajaran itu ada menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara tepat, cepat, dan sesuai harapan. Dan yang terakhir yaitu proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi. Bagaimana siswa sampai saat ini? Apakah kalian dapat mengerti apa yang saya sampaikan? Mengerti, Bu. Baik. Ibu lanjut ya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada strategi pengorganisasian pembelajaran. Berarti jenis metode pembelajaran yang secara khusus memanfaatkan cara pengorganisasian pembelajaran agar lebih efektif dan berdampak pada peserta didik. Mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan format lainnya yang setingkat. Strategi pengorganisasian lebih lanjut dibedakan menjadi dua jenis. Dapat kalian lihat, yang pertama yaitu strategi mikro.
yang mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep, prosedur, atau prinsip. Dan yang kedua yaitu strategi makro, mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, atau prinsip. Yang kedua yaitu strategi penyampaian pembelajaran, yaitu merupakan jenis metode yang fokus pada penyusunan strategi penyampaian pembelajaran yang biasanya menggunakan media pembelajaran sebagai alat utamanya. Media digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu juga media dapat merangsang respons dan masukan lebih dari peserta didik. Media pembelajaran merupakan bidang kajian utama dari jenis metode ini. Adapun juga fungsi media pembelajaran, yang pertama yaitu menarik perhatian siswa, yang kedua memperjelas penyampaian pesan, yang ketiga mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, dan yang keempat yaitu menghindari kesalahan tafsir, yang kelima mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa, dan yang terakhir yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Adapun juga macam-macam media ya anak-anak. Yang pertama itu ada media cetak. Media cetak itu sebagai contohnya buku, modul, majalah, gambar, foto-foto, atau slide proyektor seperti ini yang Ibu gunakan sekarang. Lalu juga ada media audio, contohnya seperti radio, CD atau DVD, podcast, lagu, musik, telepon, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada media audio visual, yaitu penggabungan antara media audio dan media visual, contohnya seperti film, televisi, video, seperti itu ya anak-anak. Yang keempat ada media multimedia interaktif, contohnya seperti game, aplikasi-aplikasi berbasis Android, dan lain-lain. Yang kelima itu ada e-learning. E-learning itu contohnya seperti Ruang Guru, Zenius, Google Classroom, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada media relia. Media relia itu maksudnya media realita itu merupakan media yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan kita ini. Anak-anak contohnya seperti ada tumbuhan, kayak pepohonan, batu-batuan, kayak mata uang, seperti itu dan lain-lain. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran menurut Camp and Dayton tahun 1985. Yang pertama yaitu penyeragaman penyampaian materi pelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Nah anak-anak, biasanya kalian kalau dengan media seperti menonton atau seperti menonton video atau seperti melihat pada proyektor seperti itu, apakah kalian lebih menarik, lebih tertarik? Iya. Ya kan? Nah jadi itu mengapa harus adanya media pembelajaran. Yang ketiga, mengefisiensikan waktu dan tenaga baik untuk guru maupun untuk siswanya. Lalu yang selanjutnya meningkatkan kualitas hasil belajar pada murid. Nah, yang keenam, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja, seperti misalnya dengan media pembelajaran
pengamatan, kita dapat menggunakan media seperti pepohonan atau bebatuan seperti itu. Jadi pembelajaran dapat berlangsung di mana saja. Nah, dan yang terakhir, menumbuhkan sikap positif siswa. Dengan adanya media pembelajaran ini, jadi banyak sekali manfaat ya, sehingga tujuan pembelajaran yang dicapai pun akan tercapai seperti itu. Lanjut, ada manfaat media pembelajaran bagi guru. Ya. Yang pertama, memudahkan guru seperti saya dalam menjelaskan materi rumit. Jadi jika saya sulit gitu untuk menyampaikan suatu materi, jadi ibu itu bisa menggambarkan atau mendeskripsikan hanya dengan menontonkan kalian video seperti itu. Jadi kalian itu akan tergambar atau tergambar lah gitu. Jadi kalian akan terbayang gitu apa sih yang dimaksud atau materi ini. Nah, yang selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi ya. Jadi bisa metode-metodenya itu seperti seperti ada video, seperti ada gambar, seperti macam-macam seperti itu. Jadi siswa pun lebih tertarik gitu. Nah, lanjut, ada efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga sesuai yang tadi di manfaat gitu ya. Menurut yang Hem dan Taiwan itu. Nah, lanjut, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Lanjut, ada menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Lalu ada membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Jadi tidak hanya gurunya saja ya yang berbicara seperti itu. Jadi muridnya juga ada timbal balik kepada gurunya. Dan yang terakhir, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Lalu ada manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, siswa bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar atau guru. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Jadi itu hal yang paling penting ya, dan yang paling siswa butuhkan gitu seperti itu. Karena kalau misalkan siswa merasa bosan gitu, jadi mereka tuh nggak akan tertarik gitu dengan pembelajaran guru tersebut, dan mereka cenderung tidak mengerti apa yang guru sampaikan gitu. Nah, lanjut, kualitas belajar siswa meningkat atau siswa pun akan termotivasi. Itu yang selanjutnya, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Lalu mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Dan selanjutnya, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar siswa. Dan yang mungkin seperti itu ya, manfaat media pembelajaran bagi siswa. Sampai saat ini paham kan anak-anak? Paham, Bu. Oke, selanjutnya ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru harus memastikan bahwa media yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. Untuk itu, ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, ada 3 hal yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya, pertama, tujuan pemilihan media. Yang kedua, karakteristik media. Dan yang terakhir, alternatif media pembelajaran yang dipilih. Nah, anak-anak, selama masa pandemi ini, tentunya media pembelajaran itu tentunya medianya itu berbeda ya. Jadi media pembelajaran saat masa pandemi ini digunakan seperti teknologi gitu. Nah,
eh, media pelaksanaan belajar dari rumah dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh yang dibagi dalam dua pendekatan. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau disebut dengan daring yang biasa kita lakukan saat ini, yang mana kita menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet seperti itu dalam proses kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan daring atau luring atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan, medianya itu menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Seperti itu kita tuh harus menggunakan media teknologinya itu menggunakan gadget, itu handphone, smartphone atau laptop atau komputer atau seperti itu ya, atau bisa juga biasanya guru itu memberikan tugas itu pada web seperti Moodle gitu ya, atau melalui WhatsApp. Selanjutnya ada 5 prinsip yang diperhatikan, yang harus kita perhatikan ya dalam membuat media pembelajaran sebagai strategi penyampaian pembelajaran, yaitu yang pertama ada tingkat kecermatan dalam menggambarkan sesuatu, yang kedua ada tingkat interaksi yang mampu ditimbulkannya, yang ketiga ada tingkat kemampuan khusus yang dimilikinya, yang keempat ada tingkat motivasi yang dapat ditimbulkannya, dan yang terakhir ada tingkat biaya yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada strategi pengelolaan pembelajaran. Jenis metode ini secara khusus menata interaksi antara peserta didik kalian dan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi dalam jenis metode ini berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jenis metode pembelajaran ini dapat diklarifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama strategi pengelolaan pembelajaran. Dapat kalian lihat? Yaitu jenis metode yang secara khusus menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran. Maksudnya berdasarkan pemberian informasi, contoh macamnya metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi. Lalu yang kedua ada berdasarkan pemecahan masalah, yaitu metode brainstorming, metode diskusi kelompok, metode rumus, join, metode diskusi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada berdasarkan penugasan. Contohnya metode latihan, metode penugasan, metode permainan, metode studi kasus, metode karya wisata, dan lain-lain ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran. Ya, anak-anak bisa kalian lihat. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah yaitu salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan seperti yang Ibu gunakan saat ini. Metode ini digunakan dari zaman dahulu sampai saat ini. Namun seorang guru itu harus bisa menyampaikan menggunakan metode ini secara menarik agar siswa tidak
tidak cepat bosan ya. Lalu yang kedua ada metode diskusi. Metode ini mengacu pada aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Jadi biasanya di metode ini guru akan menyuruh siswa untuk membuat kelompok untuk mereka berdiskusi seperti itu dan memecahkan atau membahas masalahnya. Terus yang ketiga ada metode demonstrasi. Nah, metode ini tuh disampaikan dengan cara praktikum. Nah, di sini anak-anak, apakah kalian lebih menyukai praktik atau teori? Praktik. Ya, biasanya anak-anak lebih cenderung lebih tertarik dengan metode praktikum. Nah, jadi cara praktikum ini ditujukan agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi memang lebih menarik dan membuat siswa tentunya lebih fokus dengan materi yang disampaikan. Lalu yang selanjutnya ada metode simulasi. Nah, metode simulasi yaitu suatu metode pembelajaran yang melatih siswa untuk perbuatan yang bersifat pura-pura yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Nah, yang kelima ada metode laboratorium. Nah, kegiatan ini, metode ini tuh dilakukan kegiatannya berupa kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium ya. Jadi di ruangan laboratorium yang biasa kalian kunjungi kalau kalian belajar pengetahuan alam gitu anak-anak. Jadi siswa itu bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang disampaikan gitu. Nah, lalu ada metode latihan. Ada metode latihan. Metode ini merupakan metode yang melatih keterampilan siswa agar siswa merangsang dan memanfaatkan atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Jadi biasanya guru akan memberikan sebuah tugas atau sebuah pertanyaan gitu kepada muridnya. Apakah muridnya itu mampu menjawab apa yang gurunya pertanyakan gitu. Kalau misalkan si muridnya itu mampu menjawab pertanyaan guru, maka murid itu termasuk mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Seperti itu. Yang ketujuh ada metode brainstorming. Nah, menurut Proyestiah tahun 2008 halaman 73, teknik mengajar yang dilakukan guru dengan cara melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru, kemudian siswa menjawab atau berkomentar. Nah, jadi metode itu hampir sama dengan metode latihan seperti itu. Jadi guru itu akan memberikan suatu permasalahan gitu, dan muridnya akan yang memecahkan permasalahan itu. Dan yang ke-8 itu ada metode studi kasus. Yang ke-9 ada metode debat, di mana siswa itu saling berdebat suatu materi itu yang diberikan oleh gurunya. Gitu. Dan yang terakhir ada metode simposium. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, berarti kalian paham ya. Selanjutnya ada fungsi metode pembelajaran. Nah, perlu Anda ketahui anak-anak
bahwa metode pembelajaran mempunyai beberapa fungsi tertentu. Nah, yang pertama, metode pembelajaran itu digunakan sebagai alat motivasi ekstrinsik. Apa itu sih motivasi ekstrinsik? Jadi, metode pembelajaran ini berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Nah, penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik, sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Lalu yang terakhir yaitu alat mencapai tujuan. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi di tujuan, jadi metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab menyampaikan materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran, maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang termotivasi saat belajar. Nah, sampai sini apakah kalian memahami apa yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu berbagai macam metode pembelajaran hadir di dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode tersebut, siswa lebih senang dan bersemangat serta termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Selain itu, agar manfaat metode pembelajaran bisa tercapai dengan baik, maka seorang guru itu harus memahami terlebih dahulu karakteristik siswanya. Dengan demikian, metode dalam pembelajaran yang digunakan akan tetap tepat sasaran dan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik anak-anak, karena tidak ada pertanyaan, jadi Ibu anggap bahwa kalian semua mengerti tentang pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Sebelumnya, pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari satu. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya pelajaran siapa? Pak Erwin. Oke, Ibu pamit ya. Baik,